Langit Konoha tampak cerah seperti biasa. Hembusan angin juga seperti biasa. Semua tampak normal aja. Namun, tidak ada yang tahu jika beberapa saat lagi, desa terkuat ini akan berubah menjadi lautan puing. Dan di tengah kehancuran itu, muncul satu nama yang membuat semua orang gemetar. Pain, pemimpin Akatsuki. Pria dengan mata Rinnegan yang menganggap penderitaan adalah satu-satunya cara menciptakan perdamaian. Pain tidak datang untuk menghancurkan Konoha. Dia datang untuk mencari Naruto. Saat Pain datang ke Konoha, dia tidak datang seperti musuh biasa. Tidak ada teriakan perang. Tidak ada emosi, tidak ada keraguan. Dia berjalan pelan, tenang, seolah sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Dan justru itulah yang membuat semuanya terasa mengerikan. Karena orang yang benar-benar berbahaya, biasanya bukan mereka yang berteriak paling keras, tapi mereka yang menghancurkan segalanya tanpa rasa ragu sedikitpun. Awalnya, shinobi Konoha masih mencoba melawan. Para shinobi bergerak ke segala arah. Mereka mencoba menyusun strategi. Mereka percaya ini bisa dihentikan. Karena selama ini Konoha selalu berhasil bertahan. Sebelumnya mereka pernah menghadapi serangan Orochimaru, pernah menghadapi perang, pernah kehilangan banyak orang. Tapi kali ini berbeda. Yang datang adalah seseorang yang sudah kehilangan seluruh rasa takutnya terhadap dunia. Pain tidak menyerang dengan kebencian, dia menyerang dengan keyakinan. Dan itu jauh lebih menakutkan. Satu persatu shinobi tumbang, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka bahkan tidak benar-benar memahami apa yang sedang mereka hadapi. Tubuh Pain bergerak tanpa emosi. Tatapannya kosong. Tidak ada amarah di wajahnya. Seolah menghancurkan bukan lagi sesuatu yang berat untuk dilakukan. Dan semakin lama pertarungan berlangsung, semakin terasa bahwa Konoha perlahan kehilangan harapan. Lalu Kakashi maju. Salah satu shinobi kuat yang sudah diakui. Orang yang selalu terlihat tenang dalam situasi apapun. Kalau ada seseorang yang mungkin bisa menghentikan Pain, maka dia adalah Kakashi Hatake. Dan untuk beberapa saat, harapan itu muncul. Mungkin Kakashi bisa menang. Tapi kenyataan sudah menghancurkan harapan itu dengan kejam. Bahkan Kakashi tidak mampu mengalahkan Pain. Lalu siapa lagi yang tersisa? Sementara itu, Naruto masih berada jauh dari desa. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu bahwa semua orang sedang bertaruh nyawa. Dan ironisnya, desa yang dulu membenci Naruto justru berharap Naruto segera datang. Orang-orang memanggil namanya, bukan dengan hinaan, tapi dengan harapan. Karena sekarang, Naruto bukan lagi anak yang dijauhi. Dia adalah harapan terakhir. Lalu semuanya mencapai titik paling mengerikan. Pain melayang di atas Konoha. Dia melihat desa itu dengan tatapan dingin. Dan saat itulah dia mengucapkan kalimat yang menghancurkan segalanya. Dalam satu detik, desa berubah. Tanah retak, bangunan runtuh. Orang-orang terpental seperti tidak berarti apa-apa. Jeritan terdengar di mana-mana. Semua hilang dalam sepersekian detik aja. Dan yang paling menyakitkan, banyak orang bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi. Konoha, desa dengan shinobi terkuat, lenyap seketika. Yang tersisa cuma tangisan dan rasa kehilangan. Lalu Naruto datang. Inilah salah satu momen paling menyakitkan dalam hidup Naruto. Melihat Konoha sudah berubah jadi puing-puing. Naruto melihat kehancuran itu. Dan untuk sesaat, dia seperti kembali menjadi anak kecil yang dulu. Anak kecil yang selalu gagal melindungi apapun. Anak kecil yang terus merasa kehilangan.
Tapi semua itu sudah terlambat. Konoha sudah hancur. Dan di tengah semua kehancuran itu, Pain berdiri dengan tenang. Tidak panik, tidak bangga, tidak puas. Karena bagi Pain, semua penderitaan ini memang perlu terjadi. Menurutnya manusia tidak akan pernah memahami rasa sakit sampai mereka kehilangan segalanya. Dan saat Naruto menatap Pain, itu bukan cuma tatapan kepada musuh. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang berdiri di depan orang yang menghancurkan dunianya. Yang membuat Pain begitu menyeramkan adalah karena dia bukan penjahat yang menikmati kehancuran. Dia bukan orang gila yang membunuh demi kesenangan. Justru sebaliknya, Pain pernah menjadi anak kecil yang lembut. Anak kecil yang dulu juga percaya pada harapan. Dan mungkin itulah bagian paling tragis dari dirinya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Pain, dia hanyalah seorang anak bernama Nagato. Seorang anak kecil yang hidup di negara hujan, Amegakuri. Negara yang terus menjadi medan perang. Bukan karena mereka ingin perang, tapi karena negara-negara besar menjadikan tempat itu sebagai korban. Bayangkan aja, Nagato tumbuh di dunia seperti itu. Tidak ada masa kecil yang normal, tidak ada rasa aman, tidak ada tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Yang ada cuma rasa takut. Takut kehilangan, takut mati, takut hari esok tidak akan datang lagi. Lalu hari itu terjadi. Hari yang menghancurkan seluruh hidup Nagato. Saat perang pecah, Shinobi Konoha masuk ke rumahnya. Orang tua Nagato panik. Mereka cuma rakyat biasa, bukan seorang shinobi, bahkan bukan ancaman. Tapi dalam kekacauan perang, tidak semua orang sempat berpikir jernih. Dan dalam beberapa detik, ayah dan ibu Nagato dibunuh di depan matanya sendiri. Bayangin, seorang anak kecil melihat tubuh kedua orang tuanya jatuh tidak bernyawa tanpa mampu melakukan apapun. Tidak ada yang memeluknya. Tidak ada yang menjelaskan kenapa semua ini terjadi. Yang ada cuma kesunyian dan trauma yang tidak akan pernah hilang. Dan disitulah Nagato mulai belajar tentang dunia. Bahwa orang baik bisa mati kapan saja. Bahwa tangisan tidak akan menghentikan perang. Bahwa dunia tidak peduli seberapa hancurnya hati seseorang. Setelah kehilangan orang tuanya, Nagato hidup sendirian. Kelaparan, ketakutan, berjalan tanpa tujuan. Sampai akhirnya dia bertemu Yahiko dan Konan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Nagato kembali merasakan sesuatu yang hampir hilang. Harapan. Mereka sering kelaparan, tidur kehujanan, tidak punya apa-apa. Tapi baiknya mereka punya satu sama lain. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang tetap bertahan hidup. Yahiko adalah cahaya bagi Nagato. Dia keras kepala, berisik, tapi selalu percaya dunia bisa berubah. Yahiko bermimpi menciptakan perdamaian. Nagato percaya padanya. Karena saat semua orang menyerah pada dunia, Yahiko masih berani berharap. Lalu mereka bertemu Jiraiya, seorang guru yang mengajari mereka ninjutsu. Tapi lebih dari itu, Jiraiya mengajari mereka tentang harapan, tentang keberanian untuk tetap menjadi manusia, meski dunia terus menghancurkanmu. Dan Nagato sangat mengagumi Jiraiya. Namun dunia shinobi selalu punya cara menghancurkan harapan. Semakin besar mereka tumbuh, semakin mereka sadar, perang tidak pernah benar-benar berhenti. Kebencian terus lahir. Orang saling membunuh atas nama desa, atas nama perdamaian, atas nama keadilan. Dan setiap orang merasa dirinya benar. Itulah yang perlahan menghancurkan hati Nagato. Karena dia mulai sadar, tidak ada pihak yang benar-benar suci di dunia ini. Semua orang melukai orang lain lalu menyebutnya demi keadilan. Dan tragedi terbesar akhirnya datang. Hanzo menjebak Yahiko dan Nagato dipaksa memilih. Membunuh Yahiko atau melihat Konan mati.
Dan saat itu, Yahiko membuat keputusan yang menghancurkan segalanya. Dia memilih mati dengan tubuhnya sendiri di depan Nagato. Disitulah Nagato berteriak sakit. Harapannya mati dan menghilang. Dan saat seseorang kehilangan harapan, mereka mulai berhenti percaya pada cinta. Nagato mulai percaya bahwa dunia tidak bisa diselamatkan dengan keadilan. Karena setiap kali seseorang mencoba menciptakan perdamaian, akan selalu ada perang baru yang menghancurkannya. Dan dari situlah lahir Pain. Pain bukan sekadar nama. Pain adalah jawaban Nagato terhadap dunia. Kalau dunia terus menciptakan penderitaan, maka dia akan menciptakan penderitaan yang jauh lebih besar. Sampai semua orang takut untuk berperang lagi. Karena menurut Pain, manusia tidak belajar lewat kata-kata. Manusia belajar lewat rasa sakit. Sebenarnya kisah hidup Naruto mirip dengannya. Naruto juga tumbuh sendirian, dibenci desa, tidak punya keluarga, tidak pernah benar-benar dipahami. Naruto juga tahu rasanya menangis sendirian, tahu rasanya dianggap monster. Naruto sangat bisa memahami Pain. Dan justru itulah yang membuat pertarungan mereka terasa menyakitkan. Karena ini bukan pertarungan antara orang baik dan orang jahat. Ini adalah pertarungan antara dua anak yang terluka. Bedanya, saat Pain kehilangan harapan, dia memilih membuat dunia ikut menderita. Sedangkan Naruto tetap berusaha menjadi alasan agar orang lain tidak merasakan sakit yang sama. Kemudian terjadilah momen yang menjadi titik paling gelap dalam hidup Naruto. Bukan karena dia kalah, bukan karena dia terluka, tapi karena Naruto merasa benar-benar tidak mampu melindungi siapapun. Lalu Pain mulai berbicara tentang kebencian, tentang rasa sakit, tentang dunia yang tidak akan pernah berubah. Lalu tiba-tiba, seseorang datang. Hinata. Dan jujur aja, momen ini terasa jauh lebih menyakitkan kalau kita memahami siapa Hinata sebenarnya. Karena Hinata bukan karakter yang kuat secara mental sejak awal. Dia pemalu, selalu meragukan dirinya sendiri. Seumur hidupnya, Hinata hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dia terus dianggap lemah, tidak cukup berbakat, tidak cukup pantas. Dan satu-satunya orang yang membuat Hinata perlahan percaya pada dirinya sendiri adalah Naruto. Hinata selalu melihat sesuatu dalam diri Naruto yang tidak dilihat orang lain. Saat semua orang menertawakan Naruto, namun Hinata kagum melihat seseorang yang terus bangkit meski selalu terluka. Naruto gagal berkali-kali, dipermalukan berkali-kali, tapi dia tidak berhenti mencoba. Naruto menjadi alasan Hinata tetap bertahan. Dan sekarang, orang yang selama ini menjadi cahaya untuk dirinya sedang terbaring butuh bantuan. Hinata tahu satu hal, kalau dia maju sekarang, dia mungkin akan mati. Lalu apa yang bisa dilakukan Hinata? Hampir tidak ada. Tapi dia tetap maju. Dan justru itulah yang membuat adegan ini sangat menguncang emosi. Naruto langsung panik saat kemunculan Hinata. Dia berteriak menyuruh Hinata pergi. Karena Naruto tahu Pain akan membunuhnya. Dan Naruto tidak sanggup melihat orang lain terluka lagi karena dirinya. Tapi Hinata tetap berdiri dan melawan Pain. Tubuhnya gemetar. Dia takut, sangat takut. Tapi Hinata berhenti lari dari perasaannya sendiri. Lalu Pain bergerak cepat, dingin, tanpa belas kasihan. Lalu Hinata dihancurkan tepat di depan mata Naruto. Dan disitulah sesuatu dalam diri Naruto hancur. Bukan tubuhnya, tapi hatinya. Naruto berteriak. Teriakan yang bukan lagi terdengar seperti manusia, tapi monster yang baru saja kehilangan tangisannya. Karena saat Naruto melihat Hinata jatuh, semua rasa sakit dalam hidupnya datang sekaligus. Kesepian masa kecilnya, kebencian desa, kematian Jiraiya, kehancuran Konoha. Semuanya meledak dalam satu momen. Kyuubi yang sudah lama terkurung akhirnya keluar.
cakra merah menyelimuti tubuh Naruto. Tanah mulai hancur di sekitarnya. Udara terasa berat. Dan yang menyeramkan bukan kekuatan Naruto saat itu, tapi emosinya. Karena Naruto tidak lagi bertarung untuk melindungi. Dia bertarung untuk menghancurkan. Dan ironisnya, di titik itulah Naruto mulai menjadi sama seperti Pain. Seseorang yang dipenuhi rasa sakit. Seseorang yang kehilangan harapan. Seseorang yang ingin melampiaskan penderitaannya pada dunia. Pain melihat itu dan dia tidak takut. Karena menurut Pain itulah sifat asli manusia. Saat seseorang kehilangan orang yang mereka cintai, mereka akan membenci. Mereka akan menghancurkan. Mereka akan berubah menjadi monster. Dan Naruto membuktikan bahwa Pain benar. Semakin banyak ekor Kyuubi muncul, semakin Naruto kehilangan dirinya sendiri. Kesadarannya mulai hilang. Yang tersisa cuma amarah. Di momen itu, Naruto terasa seperti bencana. Di tengah semua amarah itu, di tengah cakra Kyuubi yang mulai mengambil alih dirinya, Naruto akhirnya mendengar sesuatu. Suara tentang rasa sakit, tentang manusia, tentang kebencian. Tentang bagaimana dunia shinobi terus berputar dalam lingkaran penderitaan yang sama. Jiraiya pernah berkata bahwa kebencian adalah sesuatu yang sangat sulit dihentikan. Karena setiap rasa sakit akan melahirkan rasa sakit baru. Seseorang kehilangan keluarga, lalu membalas dendam. Orang lain kehilangan temannya, lalu membalas lagi. Dan begitu seterusnya. Dan Naruto akhirnya benar-benar memahami maksud itu. Bukan sebagai murid, tapi sebagai seseorang yang sedang merasakan kebencian itu sendiri. Karena di saat itu, Naruto benar-benar ingin membunuh seseorang. Bukan demi desa, bukan demi misi, bukan demi melindungi siapapun. Tapi demi melampiaskan rasa sakitnya sendiri. Dan itu membuat Naruto takut. Karena dia sadar, sedikit demi sedikit, dia mulai menikmati kebencian itu. Bayangin betapa hancurnya mental Naruto saat itu. Selama ini dia selalu berusaha menjadi berbeda. Berusaha menjadi seseorang yang tidak membenci dunia, meski dunia terus menyakitinya. Tapi sekarang, dia mulai mengerti kenapa Pain berubah menjadi seperti ini. Karena rasa sakit memang bisa menghancurkan manusia. Sedikit demi sedikit. Sampai seseorang tidak lagi percaya pada cinta. Tidak lagi percaya pada harapan. Tidak lagi percaya bahwa dunia bisa menjadi lebih baik. Itulah hal paling mengerikan yang Naruto rasakan saat melawan Pain. Bukan takut kalah, tapi takut kalau Pain sebenarnya benar. Takut kalau suatu hari dirinya benar-benar berubah menjadi orang yang penuh kebencian. Inilah kenapa pertarungan Naruto melawan Pain terasa jauh lebih emosional. Karena ini bukan tentang siapa yang paling kuat. Ini adalah pertarungan dua luka. Dua manusia yang sama-sama hancur oleh dunia. Tapi memilih jalan berbeda. Pain percaya manusia hanya bisa memahami perdamaian lewat penderitaan. Karena dia sudah terlalu lama melihat dunia dipenuhi kebohongan. Negara besar bicara tentang kedamaian, namun terus menciptakan perang. Orang-orang bicara tentang keadilan, namun terus membunuh satu sama lain. Dan setelah kehilangan segalanya, Pain berhenti percaya pada cinta. Sedangkan Naruto, meski hidupnya penuh penderitaan, masih mencoba percaya pada manusia. Dan itu jauh lebih sulit daripada membenci. Karena membenci itu mudah. Saat seseorang menyakitimu, insting manusia memang ingin membalas. Tapi memilih untuk tidak membalas. Memilih untuk tetap menjadi manusia. Dan mungkin aja disitulah Naruto benar-benar melampaui Pain. Bukan karena kekuatannya lebih besar. Tapi karena Naruto berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan Nagato. Dia berhasil menahan kebenciannya sendiri. Bayangin betapa sulitnya itu.
Orang yang menghancurkan desanya ada di depan mata. Orang yang membuat Hinata hampir mati ada di depannya. Orang yang membunuh gurunya berada tepat di depan mata. Naruto masih memilih mendengarkannya. Karena Naruto sadar, kalau dia membunuh Pain hanya demi kebencian, maka semua ajaran Jiraiya akan mati bersamanya. Semua pengorbanan gurunya akan sia-sia. Di momen itu, Naruto tidak mencoba menang dengan kekuatan. Dia mencoba menang sebagai manusia. Lalu, Naruto akhirnya bertemu Nagato yang asli. Bukan sosok Pain, bukan monster yang dilihat dunia, tapi seorang pria kurus, lelah, dan penuh luka. Dan saat Naruto melihat Nagato, dia seperti melihat masa depan dirinya sendiri. Seseorang yang terlalu lama hidup dalam penderitaan, sampai akhirnya kehilangan harapan. Dia memahami kenapa Nagato membenci dunia. Karena Naruto sendiri pernah merasakan kesepian itu. Pernah menangis sendirian. Pernah merasa tidak diinginkan. Pernah mempertanyakan kenapa hidup terasa begitu kejam. Dan karena itulah, Naruto tidak mampu membenci Nagato sepenuhnya. Karena di balik semua kehancuran itu, Naruto melihat seseorang yang sebenarnya hanya ingin kehidupan damai. Dan saat Naruto berkata bahwa dia tetap ingin percaya pada perdamaian, Nagato terdiam. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia melihat sesuatu yang sudah mati dalam dirinya. Harapan. Harapan yang dulu pernah dimiliki Yahiko. Harapan yang dulu diajarkan Jiraiya. Harapan yang selama ini dia pikir tidak pernah benar-benar ada. Dan disitulah Naruto akhirnya menang. Bukan karena dia mengalahkan Pain dalam pertarungan, tapi karena dia berhasil menghentikan kebencian tanpa menciptakan kebencian baru.